Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Usikum wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang sama-sama kita mengharapkan ridho Allah. Yang pertama dan utama, kita panjatkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah. Atas izin dan perkenannya, kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, untuk hidup, masih diberikan umur di muka bumi ini. Sehingga di samping kita berusaha mendekat terus kepada Allah, pada saat ini kita masih bisa memasuki masjidnya, memenuhi undangannya. Kita ruku dan sujud, merebahkan diri dengan penuh pasrah dan sadrah di bawah kasih sayangnya, kekuasaannya, dan kehebatannya lewat ibadah salat Jumat saat ini. Di samping saudara-saudara kita, mungkin keluarga kita, tetangga kita, masyarakat di sekitar kita, atau siapapun di muka bumi ini di antara kita, secara beruntun dan ngantai, ngabring, kembali pulang ke hadirat Allah. Dengan berbagai sebab. Sebab karena penyakit yang menahun, tak kunjung sembuh, akhirnya pulang ke hadirat Allah. Malah mungkin tidak kena penyakit, sehat walafiat, jag-jag waringkas. Tiba-tiba jatuh, tiba-tiba ketabrak, tiba-tiba ada masalah, bencana. Kembali pulang ke hadirat Allah. Begitu juga sebab-sebab karena bencana. Banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, kerem di laut, dan sebagainya dan sebagainya. Termasuk karena perang misalnya. Sering saya sampaikan, Rohingya belum selesai datang Ukraina dan Rusia. Sampai detik ini tak pernah kunjung selesai. Nyawa tak terhitung jumlahnya melayang. Malah datang yang lebih dahsyat lagi. Zionis, Yahudi Israel, membombardir Palestina, dan lain-lain. Tetapi kita masih Allah berikan kesempatan. Walaupun kita juga tidak tahu kapan. Mungkin nanti malam,
Walaupun kita sering merasakan, saya mah sehat walafiat, kata dokter juga tidak ada penyakit dan seterusnya. Tetapi maut datang tidak pernah kompromi dengan itu. Dan kita tidak pernah diberitahu. Oleh karena itu menurut doktrin ajaran Islam, menghadapi maut ini harus siap standby setiap saat. Pagi, siang, sore, malam, janari, tengah puting, dan lain-lain. Dan Allah merahasiakannya. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan kita juga tidak tahu. Tapi yang pasti, yang wajibul kudu dan wajib murakam. Kita standby anytime. Sehingga pada saat Ijra'il datang, kita sudah siap. Silahkan. Kapan datang? Allah yang Maha Kuasa. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang dengan perantaraan beliau, kita hari ini memeluk ajaran Islam. Kita cinta, kita anut, bahkan kita bela sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Renungan kita Jumat kali ini sebuah ayat suci Al-Quran yang pendek saja. Di surat Al-Imran ayat 104. Ada 3 hal yang ditekankan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang beruntung. Untuk tidak menjadi orang-orang yang merugi. Pertama, yad'una ilal khair. Kemudian yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf. Kemudian yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar. Ujungnya, wa ulaika humul muflihun. Demikian itulah yang akan menjadi orang-orang yang beruntung. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada kalian lakukan, yaitu 3 hal. Yad'una ilal khair, ajaklah orang ke jalan kebaikan. Al khair, sesuai dengan fungsi, posisi, dan kursi kita. Dalam posisi kepala rumah tangga, ajak seisi rumah tangga itu untuk mari bersama-sama berbuat baik. Al-ma'ruf. Dalam posisi sebagai pemimpin, diberi amanah untuk menduduki sebuah jabatan. Ajaklah mereka untuk mari selalu berbuat baik. Jangan berbuat kerusakan, berbuat bencana, berbuat hal-hal yang mendatangkan madorot dan malapetaka. Siapapun dia, seorang muslim punya kewajiban untuk itu. Jadi dari indikasi pertama saja, setiap muslim tidak boleh pasif, diam. Lihat kemungkaran di sekitarnya, kemaksiatan di mana-mana, narkoba merajalela, pembunuhan di mana. Tibrasare dahar gede, cuek we. Tidak. Seorang muslim mesti berpikir bagaimana ini caranya supaya kita di samping diri kita berhindar dari itu, dan orang dekat kita, orang yang kita sayangi, tetangga atau masyarakat atau di sekitar kita pun tidak melakukan itu. Jadi tidak baik sendirian. Tidak al-khair itu sendirian. Namanya egois, asal saya rajin sholat, zakat, saum, tahajud, paduli tetangga mau mujud seperti apa, sebelah sana ada perjudian, sebelah sana ada apa segala macam, biarkan saja. Tidak. Kemudian ya'muruna bil ma'ruf, kemudian menyuruh orang, ya'muru, amar, untuk berbuat juga kebaikan, juga kemuliaan, juga akhlakul karimah, juga kesolehan, juga ketakwaan, juga silaturahim, ma'ruf. Kemudian yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang untuk tidak berbuat kemungkaran. Inilah pribadi seorang muslim. Selalu mengajak kepada kebaikan, selalu menyuruh kepada orang untuk kemuliaan dan kebaikan, dan mencegah orang untuk tidak berbuat jahat. So, pada suatu saat
Allah memberikan peringatan, semua kena. Rasulullah dalam sebuah hadis yang sangat populer ini, para ulama senang sekali mengibaratkan, membuat perumpamaan, cara mendidik dan mengajarkan manusia Allah dengan berbagai macam cara. Ajaran Islam bukan hanya semata-mata doktrin saja terus, larangan saja terus, perintah saja terus, ancaman saja terus, tapi juga dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan. Supaya dimengerti. Dalam Al-Quran banyak sekali perumpamaan-perumpamaan. Rasulullah juga sering mengibaratkan atau membuat misal-misal, membuat perumpamaan-perumpamaan dalam sejumlah hadis-hadisnya. Baik hadis qauli, hadis fi'li maupun hadis takriri. Dalam kaitannya dengan ayat ini, Rasulullah menggambarkan seperti serombongan orang sedang berlayar di sebuah lautan menuju ke satu tujuan. Dalam sebuah perahu yang 2 lantai. Ada yang di lantai bawah, ada yang di lantai yang kedua. Rombongan itu tidak disebut jumlahnya berapa. Kemudian ada yang kehausan di bawah. Kalau ingin mendapatkan air tidak sembarang disediakan di situ. Dan tidak setiap orang punya bekal air. Harus lewati ke lantai atas, kemudian di situ akan dapat air. Disediakan di situ. Kemudian ada orang berpikir, daripada repot-repot naik ke atas, mengganggu orang, belum harus naik tangga, bikin lubang saja di bawah. Dengan pikirannya pendek sekali, dibuat lubang ke bawah, keluar air, bisa minum dan hilang haus di situ. Rasulullah menggambarkan bahwa apabila orang itu dibiarkan saja, tanpa ada yang memperingatkan, tanpa ada yang melarang, tanpa ada yang memberikan nasihat, tanpa ada yang menegur, tanpa ada yang mengajak untuk jangan berbuat seperti itu. So ini bahaya. Air masuk ke dalam, lalu sulit untuk ditutup, karena yang namanya baik dinding kapal maupun lantainya kan bukan seperti gampang dilem begitu. Ini bakal kerem, tenggelam satu kapal. Kalau itu dibiarkan. Oleh karena itu punya kewajiban yang ada di sekitarnya, yang ada di sekelilingnya, yang ada di situ yang mendampinginya. Larang itu. Cegah untuk tidak berbuat membawa malapetaka itu. Sebuah misal. Kamasali kaumin imtahanu ala safinah. Rasulullah memberikan gambaran seperti sebuah kaum yang berlayar dalam sebuah kapal. Kalau itu dibiarkan, maka seluruh kapal akan celaka, tenggelam semuanya. Kena di situ semua. Tapi kalau itu dilarang dengan segala cara, dengan narasi yang baik tentu saja, atau dengan bagaimana caranya supaya tidak membuat lubang di dasar kapal itu, sebab membahayakan kepada semua orang, maka akan selamat semua. Jadi bahasanya kalau dibiarkan itu halaku jami'an, celaka semuanya. Tapi kalau itu dilarang, mungkin pada saat tidak kena dengan lisan, ya dengan agak keras sedikit atau dengan bagaimana caranya, najwa jami'an, maka selamat semuanya. Inilah prinsip dalam Islam bahwa yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, kewajiban melekat kepada setiap orang. Mengajak orang untuk berbuat baik dan melarang orang jangan berbuat jahat. Ini melekat kepada setiap pribadi muslim sesuai dengan posisi, kursi, dan fungsinya masing-masing. Sebagai seorang suami, bahwa keluarga itu berlayar hidup dengan aman dan damai. Jangan ada penghuni rumah itu, penghuni keluarga itu yang membawa kepada kecelakaan, kemungkaran, kejahatan, kesalahan yang melahirkan malapetaka sepanjang masa. Sederhananya kalau satu rumah itu ada bapak, ada ibu, ada anak. Malah di situ ada pembantu. Pada saat pembantu itu tidak sejalan dengan apa yang dinasihatkan oleh kepala keluarga, tidak mengikuti jejak langkah ibu dan anak-anaknya, orang lain suka sholat berjamaah, malah dia tidak sholat dan jelas-jelas tidak sholat menurut Islam adalah sebuah kemungkaran, sebuah pelanggaran.
Maka pada suatu saat Allah memperingatkan, semua keluarga kena. Inilah yang berulang-ulang Allah dalam Al-Quran. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, atau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan sebagainya. Ajaklah orang untuk berbuat baik dan laranglah orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Sebab pada suatu saat Allah memberikan peringatan, bahkan Allah memberikan bencana dalam berbagai macam-macamnya. Kalau misalnya ada yang rajin sholat di satu kampung, rajin sholat, rajin ke masjid, tapi di situ juga terjadi kemungkaran. Pada saat longsor, habis di satu kampung semua. Bisa sejumlah kecamatan habis di situ. Harta hilang, nyawa hilang. Semua apa yang selama ini secara bertahap, secara tawakal dibangun, hancur lumat bisa karena malapetaka yang ditimpakan oleh Allah satu malam. Yang kena bukan saja mereka yang berbuat kemungkaran, bukan mereka yang membuat kejahatan, bukan saja mereka yang membuat kesalahan, tapi semua kena di situ. Inilah gambaran misal Rasulullah membuat sebuah perumpamaan. Bagaimana kewajiban seorang muslim untuk selalu mengajak orang untuk berbuat baik dan melarang orang untuk tidak melakukan kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan. Banyak sekali kalau dideskripsikan. Hari ini berita narkoba setiap hari, perjudian setiap hari, apalagi dengan teknologi modern. Yang namanya teknologi itu kalau bisa dimanfaatkan, bermanfaat buat manusia. Tapi bisa juga dipakai kejahatan. Judi saja bisa dengan online dan segala macam. Dan itu merambah ke semua lapisan masyarakat. Kalau itu dibiarkan, kalau itu tidak pernah ada orang meringatkan, tidak pernah ada teguran, atau masa bodoh lah, itu mau urusan pribadi masing-masing. Orang dengan dalih pakai Al-Quran lagi, amaluna amalukum, dalam penempatan yang salah. Pada suatu saat Allah memberikan peringatan, katakanlah malah tanda kutip azab, kena semua di situ. Kalau buat orang muslim, buat orang soleh, suatu saat diberikan ujian itu bukan azab tetapi ujian. Tetapi buat orang yang tentu saja melanggar, tidak soleh, jauh dari masjid, jauh dari sholat, jauh dari Quran, azab akan datang. Allah memberikan, dan itu janji Allah. Dan itu banyak kasus-kasus yang terjadi, realitas nyata di depan mata kita hari ini, di sekitar kita. Oleh karena itu, saya ingin mengajak diri saya dan kita semua. Kita dituntut untuk selalu peka dan sensitif dengan lingkungan yang ada. Yang terdekat di keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat dan sebagainya. Sesuai dengan fungsi, porsi, dan kursi kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan dan mengabulkan doa dan harapan kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Kita tutup dengan sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW tentang kemungkaran, tentang amar ma'ruf, tentang nahi mungkar. Rasulullah bersabda pada suatu saat, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa zalika ad'aful iman." Apabila kalian melihat kemungkaran, sabda Rasulullah, rubahlah dengan tanganmu. Fal yughayyir biyadihi, rubahlah dengan tanganmu. Tentu merubah tangan tidak dengan main tabok, main kasar. Para ulama menafsirkan beristihad tangan itu kekuatan, malah posisi, malah jabatan, wibawa, martabat. Ini kekuatan. Rubahlah dengan itu.
Kalau seorang suami memimpin sebuah keluarga sudah pasti. Kalau ada kemungkaran terjadi di tengah-tengah keluarga itu, rubahlah dengan kewibawaan dan kekuatannya dalam posisi sebagai kepala keluarga, sebagai suami. Mulai katakanlah jabatan itu dalam mulai tingkat RT, dipilih oleh masyarakat. Punya amanat di situ, di pundaknya. Dan di hadapan Allah nanti akan diminta pertanggungjawaban. Diapakan masyarakatmu? Kalau terjadi kemungkaran, terjadi hal pelanggaran yang akan melahirkan malapetaka, celaka, azab, siksa dan lain-lain, rubah dengan kekuatan posisinya. Begitu juga katakanlah RW, katakanlah lurah, katakanlah camat, katakanlah gubernur dan seterusnya sampai ke presiden. Suatu saat ditanya oleh Allah, dibawa kemana mereka? Apa yang telah kalian lakukan untuk kebaikan? Kemungkaran terjadi di mana-mana, korupsi, balatak di mana-mana. Dari mulai kelas teri, kelas dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang pernah kalian lakukan? Dan itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Punya kekuatan, punya amanat. Menurut Islam, itu adalah kesempatan untuk berbuat baik lebih banyak, lebih besar dan lebih maksimal. Beda dengan rakyat jelata. Fa ilam yastati pabilisani. Kalau dengan kekuatan, dengan martabat, dengan wibawa, dengan posisi juga tidak bisa. Dengan lisan. Berikanlah nasihat. Berikanlah tausiah. Berikanlah peringatan. Elingan, ulah dibiarkan. Tadi ada kalimat yang saya ungkapkan. Ada kemaksiatan di sekitar kita, tenang tibrasare dahar gede cuek. Kita dituntut nanti suatu saat di hadapan Allah. Dan yang terakhir, Pak Ilham yastati, kalau dengan lisan pun kagok, tewasa, tekuat, tewani, gak berani, tetega dan lain-lain, Kolbi, dengan hati, rubah dengan hati. Bagaimana merubah dengan hati? Tidak ridho dengan sikap apa yang terjadi dalam bentuk kemungkaran, kemaksiatan, kerusakan, malapetaka dan lain-lain. Sikap tidak meridhoinya, sikap tidak relanya, sikap tidak ikhlas. Apa yang terjadi ini bahaya ini. Kalaupun kita tidak melakukan itu, kalaupun keluarga kita tidak melakukan itu, tapi di sekitar kita, di masyarakat, bisa dalam jumlah, dalam makro yang lebih banyak, tentu saja bangsa dan negara. Dibiarkan terus, kena suatu saat. Jangan ridho. Walaupun dengan hati ini, Rasulullah mengatakan di ujung hadisnya, wazalika ada'aful iman. Itu adalah selemah-lemah iman. Kekuatan gak punya, wibawa gak ada, martabat hilang. Lisan gak berani, herin kuletah, kagok. Itu dengan hati tidak ridho. Bahaya ini. Gak bisa ini terus-menerus begini dan seterusnya dan seterusnya. Wazalika adabul iman, walaupun itu selemah-lemah iman. Tedaya, teupaya, hanya gegeren terseko kulutus barangkali begitu. Tetapi itu pun sikap yang disinyalir oleh hadis ini positif. Belah malah ridho, tibrasare, dahar gede, masa bodoh lah, batur iya gitu. Tidak. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar adalah prinsip dalam Islam. Oleh karena itu kewajiban kita untuk berjamaah, kewajiban kita untuk selalu bersilaturahim, kewajiban kita untuk selalu rempuk jugung kebersamaan dalam rangka bersama-sama untuk membangun kebaikan-kebaikan, untuk tidak mendatangkan malapetaka, celaka, kemudian durjana dan lain-lain. Untuk itu mari kita berdoa dan bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan menyapa kita, membuka tirai Lauh Mahfuz, mengabulkan doa-doa kita. Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamd, ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah ya Rabbana, kami datang menghadap ke hadirat-Mu lewat ibadah salat Jumat saat ini. Kami ruku, sujud, dan merebahkan diri di hadapan-Mu ya Allah. Tiada lain ya Rabb,
Ampuni dan maafkan segala dosa dan kehilapan kami, sehingga diri kami menjadi bersih seperti bersihnya kain putih dari segala kotoran. Kami sangat merasa nikmat karunia dan anugerah yang telah Kau turunkan kepada kami sangat banyak, tak terhitung, tak terhingga. Sementara amal ibadah kami, amal bakti kami, pengorbanan kami sangat sedikit, jauh tidak seimbang dengan apa yang telah Kau turunkan kepada kami. Ya Allah ya Karim, ampuni dan maafkan segala dosa dan kehilapan orang tua kami, baik yang masih ada di muka bumi ini ataupun yang sudah tiada, yang sudah pulang ke alam baka. Mereka telah berjasa besar terhadap kami, ya Allah. Bukan saja berkorban harta, bukan saja berkorban tenaga, bukan saja berkorban pikiran. Mereka capek, mereka lelah, mereka berjuang, bahkan nyawa sekalipun rela mereka korbankan untuk kehidupan kami, sehingga bisa kami hidup seperti ini. Kasih sayangilah mereka ya Allah, seperti kasih sayangnya mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamd. Berikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk mampu melaksanakan segala tugas dan amanah yang telah Kau usungkan kepada kami. Berikan pula kekuatan dan kemampuan kepada kami, ya Rabb, untuk mampu menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh-Mu, yang tidak berkenan mendapatkan ridho-Mu. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumidz zalimin wansurna 'alal qaumil munafiqin wansurna minasyaitonir rajim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum.